Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pada akhir tahun 2021, pemerintah Kabupaten Tabalong mendapatkan kado spesial. Pasalnya Pemkab Tabalong dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif dalam ajang Innovative Government Award tahun 2021 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Tabalong berhasil mengubah predikat dari yang awalnya sebagai kabupaten kurang inovatif menjadi kabupaten terinovatif. Lantas apa saja kunci keberhasilan Kabupaten Tabalong serta inovasi apa saja yang menjadi unggulan? Bersama saya Hendriani akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program dialog. Kali ini saya ditemani oleh 2 orang narasumber, yaitu Nur Rifani, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong, serta di segmen selanjutnya juga nanti akan hadir bersama kita Ibu Indriati Sumarni, selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Tabalong. Selamat pagi Pak Pani. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat atas penghargaannya yang telah diraih Pak. Terima kasih. Nah Pak, pertama mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa Tabalong meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif dalam Innovation Government Award tahun 2021? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati. Jadi ceritanya ini dimulai waktu rapat bulanan. Waktu itu Pak Bupati menyampaikan, ya, sebagai pemimpin tentu beliau prihatin dengan hasil IGA tahun 2020 waktu itu, bahwasanya Kabupaten Tabalong berada di peringkat 270 dari 415 kabupaten kota. Nah, waktu itu saya ingat sekitar antara bulan Agustus sampai September waktu itu kejadian itu. Nah, di mana juga kebetulan kami waktu itu baru mutasi ke Bapeda di bulan Juli. Jadi kita sambil memetakan juga. Nah, dengan ada arahan beliau tersebut, kemudian beliau memberikan arahan untuk Bapeda melakukan penanganan terhadap lomba IGA ini. Nah, kemudian dari itulah kira-kira kemudian kami mencoba bagaimana Tabalong nantinya bisa tidak lagi di peringkat 270 itu. Kemudian berbagai upaya kami lakukan terkait dengan hal tersebut. Tentunya tidak hanya dengan Bapeda sendiri, tentunya kami terus melakukan kolaborasi, koordinasi dengan SKPD. Bagaimana kita tahu bahwasanya penilaian IGA ini 2021 ini adalah inovasi-inovasi di tahun 2019-2020. Oleh karena itu kami mulai langkah awal dengan cara yang pertama adalah mencoba mengidentifikasi inovasi-inovasi yang sudah ada di Kabupaten Tabalong yang sudah dilakukan para SKPD, baik dari pribadi mereka sendiri sebagai ASN ataupun tugas-tugas proyek perubahan mereka. Itu yang kami identifikasi. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan bimbingan teknis terhadap cara penginputan ataupun bagaimana mengumpulkan evidence atau bukti-bukti ini kepada para kepala SKP dan inovatornya. Nah, itu juga kita lakukan sehingga diharapkan mereka mempunyai persepsi yang sama. Nah, setelah itu baru kami setelah mempunyai persepsi yang sama, kemudian kami melakukan koordinasi dan grup WA sendiri khusus untuk melakukan bagaimana caranya penginputan dan juga mengidentifikasi dan membantu teman-teman inovator dan SKPD dalam rangka menginput inovasi yang sudah mereka lakukan. Mengapa ini harus kami lakukan? Karena semua by system. Jadi kita ini inovasi-inovasi yang kita ikutkan lomba ini tidak ada yang dikirim tertulis atau apa, tidak. Tapi ini by system. Jadi ini benar-benar pure adalah melalui sistem. Nah, oleh karena itu kami terus melakukan pendampingan sampai akhirnya dilakukanlah closing waktu itu, penutupan akhir. Nah, dari penutupan akhir itu peringkat kita masih 18 waktu itu, saya ingat 18 dari penilaian mandiri kita. Jadi kami sudah mereka-reka, oh ini nilai kita sekian kira-kira gitu nilai dulu.
Nah, ternyata di Kemendagri sendiri ada tim untuk menilai yang inovasi kita. Ternyata nilai kita sudah mendekati 10 besar, sudah 10 besar waktu itu. Saya mendapat laporan itu. Nah, yang terakhir yang paling kita khawatirkan itu adalah adanya tim independen yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. Nah, mereka lah yang melakukan penilaian lagi terkait itu. Ternyata alhamdulillah kita dari peringkat waktu itu 8 besar naik menjadi 6. Nah, jadi kan artinya kita benar-benar ini pure, artinya karena dengan by system, kemudian dilakukan oleh penilaian dari tim dari Kemendagri langsung, kemudian dari tim independen dari UI ya. Jadi kita naik jadi 6. Nah, itu yang merupakan hal yang luar biasa bagi kami. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dari kepala daerah. Nah, dengan adanya presentasi yang disampaikan Pak Bupati waktu itu, akhirnya peringkat 6 kita ini naik lagi menjadi peringkat 4 karena nilainya semakin bagus dan mereka menganggap inovasi yang kita lakukan ini benar-benar membawa dampak baik terhadap mikro atau parsial, tapi juga dampak makro yang tercapai dengan adanya inovasi tersebut. Nah, saya kira itu mungkin kilas balik dari proses yang panjang dari lomba IGA itu sendiri. Rupanya banyak inovasi yang dipilih untuk dimasukkan ke IGA Award tadi ya Pak ya. Ya. Nah, apa Pak inovasi yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Tabalong yang dimasukkan ke dalam IGA Award tahun 2021 tadi? Jadi memang kita banyak melakukan penginputan waktu itu, tetapi saya tadi bukan hanya parsial yang kita harapkan dari situ. Inovasi itu artinya parsial itu untuk istilahnya inovasi untuk mungkin kantor saja, gitu, bukan. Tapi ini membawa dampak yang luas. Nah, oleh karena itu kita memilih inovasi-inovasi yang mempunyai dampak luas, baik dari sisi masyarakatnya, kemudian outcome-nya ataupun indikator makro yang bisa kita capai. Adapun yang kita unggulkan waktu itu adalah yang pertama adalah Paliat Online atau pelayanan aplikasi perizinan Tabalong Online. Bagaimanapun kita tahu kan MPP kita, Mall Pelayanan Publik kita ini yang pertama di Kalimantan Selatan ya, dan itu jadi rujukan orang semua. Ditambah lagi dengan adanya Paliat Online ini benar-benar membawa dampak signifikan terhadap perizinan kita dan iklim investasi di Kabupaten Tabalong. Terbukti bahwa semakin tahun semakin bertambah investasi benar. Nah, ini kan berarti dampaknya terasa ini. Nah, kan kemudian Tanjung Bersinar, tanya jaga dukung bersama si penyintas corona. Ini bagaimana kita Dinas Kesehatan gitu ya, menjaga bagaimana Tabalong ini jangan sampai nanti menyebar wabah corona yang terjadi di Indonesia lah. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan aplikasi atau inovasi yang bagus sekali yang ada di Kabupaten Tabalong. Kemudian Langsat Manis, layanan angkutan masyarakat yang nyaman dan gratis. Nah, Langsat Manis ini kan membawa dampak yang signifikan selain mengurangi kecelakaan lalu lintas, juga bagaimana pengeluaran masyarakat ini berkurang. Misalnya biasanya orang bayar ojek, bayar misalnya angkutan untuk pergi ke sekolah, sekarang tidak perlu lagi biaya karena semua dilayani dengan gratis. Kemudian ada Pentol Enak atau pendaftaran online pelatihan berbasis kompetensi. Ini juga di Snaker dalam rangka untuk menghadapi terjadinya pemutusan hubungan kerja waktu ada pandemi kemarin, mereka juga melakukan pendaftaran secara online terhadap itu. Nah, jadi ini juga banyak membantu. Kemudian Perumda Kanda Tani atau perusahaan daerah meningkatkan pendapatan petani. Ini bagaimana perusahaan daerah membeli beras petani ya, kemudian nanti disalurkan lagi kepada penerima manfaat dari dinas sosial gitu. Ini kan berarti produksi yang dihasilkan petani itu kita beli oleh Perumda dengan harga yang baik gitu, sehingga petani mempunyai pendapatan. Kemudian beras itu sendiri disalurkan kepada
masyarakat yang tidak mampu. Ini juga membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, jadi ini sangat signifikan terkait dengan juga pendapatan para petani kita. Nah, jadi itu permudahan petani. Kemudian yang terakhir, teman beta atau tetap pintar dan aman dengan belajar melalui TV Tabalong. Nah, jadi kami sangat terbantu waktu zaman pandemi tadi, yang awal-awal pandemi ya, kita masih bingung bagaimana caranya belajar, mengajar, belum divaksin lagi orang. Nah, dengan ada TV Tabalong, maka anak-anak kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar melalui TV ini. Nah, ini juga salah satu mempunyai dampak terkait IPM kita di sektor pendidikan. Nah, saya kira itu mungkin yang mengapa 6 ini saya sebut, karena mempunyai dampak yang sangat luas terkait dengan bukan hanya parsial tapi juga indikator-indikator makro. Saya kira itu. Rupanya tolak ukur tadi adalah dampak dari inovasi-inovasi itu ya Pak ya. Tolak ukur utamanya maksud saya. Betul. Berarti semua inovasi yang Bapak sebutkan tadi memang applicable, istilahnya diterapkan saat di masa pandemi seperti saat ini. Betul sekali. Jadi selain secara penilaiannya itu kan dari tim itu mereka melihat dari alat-alat bukti, evidennya itu, kemudian nilainya di atas 130, itu secara teorinya gitu ya, yang harus disiapkan ini. Tapi memang dampaknya ini kita bisa merasakannya dengan adanya inovasi-inovasi yang ditampilkan tadi. Untuk apalagi dalam masa-masa pandemi tadi, ini terasa sekali, sangat membantu, sangat memudahkan, sangat menambah istilahnya tuh terkait pencapaian indikator makro, baik itu ekonomi, kemudian IPM tadi saya sampaikan, sehingga diharapkan dengan inovasi ini bisa kita terus lanjutkan sehingga ini benar-benar bisa membantu dalam pencapaian indikator makro yang sudah ditetapkan. Saya kira itu. Ya. Saat ini kan Tabalong berada di peringkat 4 nih Pak hasilnya. Nah, apakah hal tersebut sudah sesuai target dari Bapak-Bapak sekalian atau bahkan melebihi target yang ada ini Pak? Ya, saya kira ini ekspektasi kami, malah kami berharap kemarin 10 besar aja alhamdulillah gitu bahasanya kita ya. Karena harapan kita mengapa demikian? Dari 270 ini kan lompatannya sangat jauh gitu ya. Kami sampai kemarin itu ya mudah-mudahan kada ya 10 besar paling kada gitu. Nah, harapan. Nah, ternyata ini kan nomor 4. Saya kira ini di luar ekspektasi kami ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kami benar-benar bersyukur ya bahwasanya dengan kolaborasi, koordinasi, kerjasama yang baik seluruh stakeholder, kemudian dari leadership Pak Bupati sebagai juga sekaligus inovator ya, di situ beliau, permukaan data itu produk dari beliau, kebijakan beliau. Saya kira ini merupakan yang sangat kita syukuri bersama-sama, bahwasanya apa yang kita laksanakan, inovasi yang kita laksanakan Tabalong ini diakui, diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentu ini kan jadi indikator juga bagi dunia usaha, dunia industri, melihat bagaimana dengan inovasi-inovasi ini memudahkan mereka nantinya dalam berimplementasi di Kabupaten Tabalong. Saya kira ini juga suatu hal positif yang harus kita inikan. Kemudian yang tak kalah penting juga bahwasanya dengan kita menjuarai lomba inovasi ini juga ada reward yang kita dapatkan di sana. Alhamdulillah kira-kira kita nanti mendapat dana sekitar hampir 8 miliar. Nah, tentu ini kan mendapat dana yang dalam susah dalam tanda kutip saat ini, saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Otomatis dengan dana tersebut dapat mempercepat pembangunan yang sempat tertunda akibat pandemi tadi ya. Betul. Pak? Jadi ini menambah pendapatan kita, tentunya anggaran kita akan naik, kemudian itu nanti bisa dimanfaatkan untuk tadi kegiatan program-program yang prioritas yang masih belum bisa kita laksanakan karena adanya pandemi ini. Saya kira itu. Menarik sekali Pak penghargaan yang diraih Tabalong di akhir tahun 2021 tadi. Kita akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog. Dalam Innovation Government Award tahun 2021 ini, Kabupaten mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat keempat dari 10 nominasi yang disebutkan Bupati Tabalong sendiri. Maksud saya,
mewakili kabupaten-kabupaten lain untuk menerima penghargaan tersebut. Lantas, kenapa Pak jadi Bupati Tabalong yang ditunjuk menerima sedangkan masih ada peringkat 1, 2, dan 3? Ya, ini menarik sekali sebenarnya ya. Jadi kami pun sebenarnya ya selain bersyukur tentunya ya karena mewakili kabupaten, juga bertanya juga nih dalam hati kenapa ya kita gitu ya. Tapi mungkin saya melihatnya di sini ya. Kita selama ini dari kurang inovatif itu orang melihat. Iya. Jadi perlu effort ataupun upaya yang keras ini ya kan dari seluruh stakeholder, dari pimpinan tertinggi Pak Bupati, tentunya ini perlu upaya yang keras untuk mendapatkan menjadi 10 besar dalam hal ini 4 besar ini. Saya kira orang melihat di situ. Sedangkan yang 10 besar yang ada di kejuaraan ini ya itu rata-rata sudah dari tahun kemarin mereka sudah bercokol di sana. Mereka sudah ibaratnya udah siap duluan. Sedangkan kita ini dari yang istilahnya kurang inovatif, yang tidak ada dalam 10 besar dari 200 tadi. Ada 270 menjadi nomor 4. Saya kira ini mungkin dilihat dari kementerian sesuatu yang perlu ditampilkan agar bisa memotivasi daerah-daerah lain yang mungkin masih belum juga untuk melakukan inovasi terinovatif atau melakukan inovasi. Nah, saya kira itu mungkin pesan yang mau disampaikan ke Mendagri bahwasanya ini loh kabupaten yang dulunya kurang inovatif berhasil dia menjadi terinovatif. Saya kira mungkin dari kami kira-kira itu mengapa Pak Kemendagri memilih Bupati Tabalong untuk mewakili kabupaten terinovatif se-Indonesia ini. Saya kira itu. Pak, dari 5 inovasi yang diajukan di IGA Award 2021 tadi ya Pak ya. Apa bisa dijelaskan Pak sedikit tujuan serta manfaatnya, misalnya pilih salah satu aja yang paling berdampak ke masyarakat tadi Pak? Ya, saya kira ini tadi saya contohkan Perum Kanda Tani ya. Itu kan saya sampaikan tadi bagaimana nanti ya hasil produksi dari padi petani kita itu diserap oleh perusahaan daerah kita dengan harga yang baik gitu maksudku, tidak lebih rendah atau malah lebih tinggi dari harga pasar. Ini yang patut kita mereka patut apresiasi. Mengapa? Karena pemerintah dalam hal ini memperhatikan para petaninya gitu, masyarakatnya. Nah, kemudian hasil pertanian yang dibeli oleh Perumda ini dijual lagi kepada ataupun dikasihkan kepada dinas sosial untuk dibagikan ke masyarakat prasejahtera yang memerlukan. Artinya kan ini dua sisi yang kita dapat. Satu, para petani yang menghasilkan itu nilainya jualnya bagus. Kemudian masyarakat kita yang membutuhkan juga mendapatkan beras itu tersebut. Nah, jadi ini yang dilihat oleh tim penilai dari Kemendagri sangat bagus. Kebijakan-kebijakan yang diambil ini sangat ini kan bisa menekan inflasi sebenarnya. Artinya masyarakat tidak membeli dengan harga mahal, kemudian barang terpenuhi. Nah, saya kira mereka sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil Pak Bupati terkait inovasi Perumda Kanda Tani ini, sehingga ini menjadi unggulan kita dalam rangka inovasi Gubernur Award ini. Terlebih mungkin sebagian besar memang penduduk Tabalong ini berprofesi sebagai petani. Betul. Tadi ya Pak ya. Jadi memang kita kan kalau dalam pertanian arti luas hampir 60% penduduk kita ini adalah para petani dalam arti luas ya. Ada kebun karet, ada tadi padi, ada hortikultura. Jadi ini pas sekali untuk kita tampilkan inovasi ini. Saya kira itu. Inovasi-inovasi yang diikutkan dalam IGA Award tadi Pak, itu sumbernya dari mana? Apakah pemerintah daerah mengadakan kompetisi untuk mewajibkan kompetisi untuk setiap SKPD atau bagaimana tersebut? Ya, jadi makanya saya untuk lomba inovasi tahun 2021 ini tadi itu harus 2 tahun sebelumnya. Jadi 2019 sama 2020. Alhamdulillah sebenarnya rupanya Tabalong ini banyak sebenarnya punya inovator-inovator, banyak inovasi, tapi tidak terpublish, tidak terkompilasi. Nah, ada yang saya sampaikan tadi, baik dari proper atau tugas-tugas dari Diklat PIM ASN, ada juga memang inovasi dari ASN itu sendiri. Nah, jadi
dari produk-produk itulah yang kita ambil. Kemudian ada juga kebijakan dari pimpinan, tadi Pak Bupati langsung punya juga inovasi tadi Perumda Kanda Tani. Nah, jadi itu yang kita kompilasi, kita masukkan. Tapi ke depannya alhamdulillah mulai tahun ini Bapeda sudah melakukan lomba inovasi daerah. Iya. Nah, lomba inovasi daerah tadi menghasilkan 55 inovator baru. 27 dari masyarakat dari ASN, 28 dari masyarakat umum. Nah, jadi sebenarnya walaupun dalam waktu 1 bulan kita berhasil mengumpulkan inovasi yang begitu banyak. Jadi sebenarnya saya yakin bahwa masyarakat kita ini sudah banyak yang melakukan inovasi, tapi kadang-kadang tidak terpublish, tidak terkompilasi. Nah, oleh karena itu Bapeda sekarang melakukan langkah-langkah bagaimana semua inovasi yang dilakukan Tabalong, baik yang dilakukan masyarakat, dunia usaha, ini dan ASN, ini nanti bisa kita kompilasi. Mengapa kita harus kompilasi dan publish? Agar bisa dinikmati, agar bisa dimanfaatkan gitu loh, inovasi tersebut bagi masyarakat banyak. Itu yang kita harapkan nantinya. Artinya nanti lomba inovasi tersebut meluas tidak hanya di kalangan pemerintah saja, tetapi di kalangan masyarakat juga. Betul. Seperti itu. Tahun ini sendiri kami sudah 2 kategori. Kategori dari lomba inovasi masyarakat dan kategori lomba inovasi dari ASN. Nah, insya Allah tahun 2022 ini kami tambah lagi kategorinya, lomba inovasi desa. Jadi desa juga kita ingin desa-desa sekarang melakukan inovasi, sehingga harapan kita nanti desa-desa ini akan semakin cepat mandiri akhirnya dengan melakukan inovasi-inovasi. Karena bagaimanapun kita mau tidak mau, apalagi dalam keadaan pandemi ini, kita harus melakukan inovasi agar kita bisa bertahan ataupun kita terus melanjutkan kehidupan. Jadi inilah memang hukum alamnya, bahwasanya kita tiap hari ini kan dinamis, tidak statis. Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan inovasi untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Saya kira itu. Berarti semua sektor dituntut untuk berinovasi. Apakah ini sebagai awal bahwa Tabalong akan mengikuti IGA Award tahun berikutnya sebagai persiapan misalnya seperti itu, Pak? Ya, saya kira lomba ini kan hanya sebagai istilahnya tuh proses dari suatu bagaimana nantinya Tabalong ini menjadi budaya sebenarnya inovasi itu. Harapan kita begitu. Bahwasanya sebenarnya kita ini sudah sering melakukan inovasi sebenarnya. Walaupun hal-hal kecil yang kita lakukan itu kan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik itu kan sebenarnya inovasi sebenarnya. Nah, kita harapkan nanti dengan cara menstimulan dengan lomba ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan masyarakat, kebiasaan dari ASN, kebiasaan dari desa untuk melakukan itu. Setelah kebiasaan-kebiasaan akhirnya menjadi habit ataupun menjadi budaya bagi kita semua untuk melakukan inovasi. Jadi itu sebenarnya langkah ininya. Walaupun memang dengan adanya inovasi di sini kita bisa mengikutkan lomba, tapi itu kan hanya sasaran antara ya. Tapi sasaran tujuan utamanya terakhirnya tentu ini inovasi akan menjadi budaya bagi kita semua. Saya kira itu. Berarti di tahun 2022 ini Tabalong tetap ikut kompetisi IGA Award? Insya Allah. Jadi memang kita sudah mempersiapkan bahwasanya tahun ini kita tadi sudah ada punya modal 55 inovator baru ya kan. Ditambah lagi inovasi-inovasi yang terdahulu yang bisa kita upgrade ataupun kita update. Nah, itu merupakan modal awal kita untuk mengikuti lomba di inovasi tahun 2022. Memang kami sudah menyusun langkah ini. Dalam langkah itu tadi mungkin di bulan Januari ini kami sudah melakukan lagi bimbingan terhadap kepala SKPD dan inovator terkait penginputan, kemudian nanti kita melakukan koordinasi kolaborasi lagi terkait dengan penginputan dan mengumpulkan data-data IPDEN ataupun bukti-bukti. Nah, setelah itu baru kita nanti melakukan penginputan dan nanti juga kita akan melakukan lomba tahun depan juga kita adakan untuk tingkat kabupaten. Saya kira itu mungkin langkah-langkahnya. Nah, pada tahun 2021 tadi kan Tabalong berhasil melonjak naik signifikan ke peringkat 4. Apakah ada target dari pemerintah sendiri untuk IGA Award di tahun 2022 ini, Pak? Ya, memang harapan Pak Bupati waktu syukuran IGA kemarin, beliau mengharapkan bisa kita naik 1 peringkat lah menjadi 3. Ya, tentu ini merupakan harapan beliau. Tentunya kami selaku
Bapeda, koordinator di sini, yang berupaya bagaimana nanti kita bisa bersama-sama menyiapkan data yang bagus, kemudian mengikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mencapai target yang diharapkan beliau, yaitu di peringkat 3. Saya kira kami tetap optimis bahwasanya melihat kesiapan kita yang lebih siap ya dibanding, dalam tanda kutip, dibanding tahun kemarin. Saya kira kami dan jajaran berupaya keras supaya bagaimana kita mencapai target yang ditetapkan pimpinan, yaitu di nomor 3. Saya kira itu. Berarti ada target ya Pak ya, juara ketiga tadi. Ya. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, apakah ada Pak nih gambaran inovasi yang akan diajukan untuk tahun 2022 ini? Ya, jadi gambaran inovasi sama sih seperti tahun kemarin ya, bahwasanya bagaimana nanti inovasi yang akan diajukan ini selain dari alat-alat buktinya tadi saya sampaikan itu harus lengkap, video, ya kan, kemudian gambar, kemudian SK ataupun apa yang diperlukan itu sudah siap. Tapi yang utama yaitu tadi outcome ataupun manfaatnya ini mempunyai dampak yang lebih luas dan membantu nanti indikator makro kita. Yang itu nanti yang kami akan seleksi dengan tim mencari inovasi teman-teman inovator yang nanti dampaknya sangat luas, bukan parsial gitu. Nah, jadi itu yang strategi kami nanti. Jadi itu kami akan kumpulkan dulu, baru kita bisa melihat membedah yang mana kira-kira yang memenuhi kriteria yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu. Berarti yang seperti Bapak jelaskan tadi, inovator yang dicari bukan hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga masyarakat dan pemerintah desa, seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi masyarakat pun di dalam lomba IGA itu sebenarnya ada di situ. Jadi itu artinya inovasi lainnya. Ya, itu salah satunya adalah dari masyarakat dan dunia usaha. Jadi boleh saja ataupun desa. Mereka menyampaikan kalau memang nanti, makanya dengan ada lomba kita 2021 tadi, ya, inovasi-inovasi masyarakat itu kita akan lihat nanti yang benar-benar nanti membawa dampak juga yang signifikan terhadap pencapaian indikator kita akan sertakan juga untuk mengikuti lomba tersebut. Saya kira itu. Iya. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut terkait dengan tema membangkitkan inovasi daerah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kali ini di segmen ini kita kedatangan narasumber Ibu Indriati Sumarni yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Serta dalam dialog kali ini Ibu sebagai pengamat kebijakan daerah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya. Mungkin pertanyaan pertama saya akan lempar ke Pak Pani dulu Pak. Penghargaan yang didapat Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten inovatif tentu tidak hanya sebatas untuk meraih penghargaan semata ya Pak ya. Lantas apa Pak tujuan yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Tabalong dalam membangkitkan inovasi daerah? Ya, jadi seperti sebenarnya saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ini kan hanya sasaran antara ya penghargaan ini. Bagaimanapun kita tahu dalam kondisi global saat ini, persaingan bukan hanya persaingan antar negara, persaingan antar daerah ya juga sekarang harus kita rasakan dampaknya. Oleh karena suka tidak suka, untuk kita tetap bertahan suatu daerah untuk leading, tentu kita harus segera melakukan inovasi-inovasi ini. Nah, dengan upaya-upaya inovasi ini tentunya diharapkan memang tujuannya itu ke kesejahteraan masyarakat nanti akhirnya, dengan kita melakukan inovasi, memudahkan pelayanan, memudahkan perizinan, memudahkan hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan, sehingga harapan kita nanti tujuan akhirnya tentu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Jadi arahnya ke sana ke depannya itu, bahwasanya dengan inovasi yang terus kita lakukan, masyarakat akhirnya sudah selalu melakukan inovasi dan pemerintah juga melakukan inovasi, sehingga harapan kita pelayanan lebih baik, kemudian banyak kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, sehingga akhirnya terwujudlah kesejahteraan masyarakat kita. Saya kira tujuannya ke depannya ke arah situ yang diharapkan. Ya, kita beralih ke Ibu Indri ya Bu ya, sebagai pengamat kebijakan daerah. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri atas tujuan daerah yang disampaikan Pak Fani tadi Bu? Iya. Untuk tujuan daripada
inovasi yang ada di daerah ini kan, kalau kita bicara inovasi itu tentu saja merupakan menciptakan suatu proses. Nanti pada saatnya proses tersebut paling tidak itu yang paling harus kita perhatikan adalah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kebermanfaatannya itu yang menjadi kunci utamanya. Nah, apabila kita sudah menciptakan inovasi, akan tetapi inovasi hanya jadi sebagai sebuah produk saja, akan tidak digunakan oleh masyarakat, itu tidak akan jadi apa-apa. Nah, itu yang menjadi jadi PR dari pemerintah daerah. Seperti itu. Sebenarnya ya Bu ya, seperti yang dijelaskan Pak Fani tadi, pemerintah dari berbagai sektor telah banyak melakukan inovasi. Apa sebenarnya Pak keterkaitan antara inovasi daerah dengan rencana pembangunan daerah itu Pak? Ya, jadi keterkaitannya jelas ya. Kami mengharapkan memang inovasi-inovasi ini tadi mempercepat akselerasi pembangunan yang sudah ditetapkan sebenarnya. Jadi harapan kita demikian. Jadi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh stakeholder atau SKPD, masing-masing SKPD ini kita harapkan bisa mempercepat gitu program yang sudah kita rencanakan ataupun kegiatan yang sudah kita tetapkan, sehingga harapan kita dengan ditambah ada daya dorong inovasi ini, semakin cepat kita melakukan akselerasi pembangunan terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Saya kira itu mungkin yang kami harapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan para SKPD ini. Iya. Di segmen sebelumnya Bapak juga telah menjelaskan bahwa Bapeda akan menggelar lomba untuk terus mengembangkan inovasi daerah. Ada lagi kah Pak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan inovasi daerah sendiri Pak? Kalau upaya-upaya mengembangkan inovasi ya bagaimanapun kan sumber daya alam, ya kan, sumber daya alam, modal bukan lagi menjadi unsur utama sekarang ini. Jadi yang utama itu kan sebenarnya SDM, sumber daya manusia. Nah, jadi penguasaan iptek dan menjadi upaya kita Tabalong untuk terus mengembangkan inovasi, karena dengan meningkatkan SDM kita yang inovatif, kreatif, dan kompetitif ini, saya kira ini modal kita yang utama sebenarnya ke depannya untuk menghadapi IKN, menghadapi persaingan daerah yang sangat ketat ini. Kalau sumber daya alam kan bisa habis, sumber daya modal juga bisa terbatas. Tapi dengan adanya inovasi yang dilakukan para SDM kita, nah jadi langkah-langkah kita mengupayakan bagaimana masyarakat kita, para pelajar ataupun mahasiswa ataupun juga ASN, dunia usaha ini terus bisa mengembangkan inovasi-inovasi ini. Itu harapan kita ini menjadi modal nanti SDM kita yang inovatif ini menjadi modal kita ke depan dalam rangka pembangunan Kabupaten Tabalong menghadapi IKN dan juga masa depan Tabalong. Saya kira itu mungkin. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa pemerintah telah banyak melakukan inovasi. Tentunya Ibu sendiri, Ibu Indri sebagai pengamat kebijakan daerah dan juga sebagai masyarakat, adakah inovasi dari Pemkab Tabalong yang telah Ibu rasakan atau yang Ibu ketahui inovasi tersebut berdampak luas ke masyarakat, Bu? Iya. Baik, inovasi itu kan menentukan daya saing daerah ya. Iya. Nah, yang saya tahu di sini ada langsat manis yang dari Tabalong. Nah, itu kan bisa di-download di aplikasi ya, di handphone kita masing-masing, di ponsel masing-masing. Jadi kita bisa mengetahui untuk memudahkan pergerakan antara, kalau kita misalnya berada di satu tempat yang ada di wilayah yang ada sesuai dengan rute yang ada disediakan oleh pemerintah daerah Tabalong. Nah, itu satu. Yang juga ada yang dari TV Tabalong juga ada, itu kan yang untuk untuk belajar siswa yang di masa pandemi ini. Nah, belajar dari rumah. Nah, jadi sudah difasilitasi juga dari pemerintah daerah Tabalong, dan itu ditayangkan di TV lokal ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurut Ibu sebagai pengamat nih, apakah inovasi tersebut memang berdampak ke masyarakat? Terus bagaimana dampaknya? Ya, kalau dampaknya ini kalau untuk langsat manis ya, paling tidak ini hanya sebagian yang baru mengetahui. Nah, sebaiknya itu alangkah lebih baik kalau misalnya disosialisasikan lebih
masif lagi kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat nanti bisa tahu. Jadi bukan hanya golongan tertentu. Jadi semua bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, juga yang kalau untuk pembelajaran yang melalui TV Tabalong itu ya juga ada yang tidak tidak memiliki akses untuk TV Tabalong. Nah, biasanya kan mereka hanya menggunakan, kalau TV kabel bisa ya. Nah, tapi yang untuk tidak atau belum memiliki aksesnya itu, nah itu kalau bisa istilahnya diperkenalkan juga kepada masyarakat, paling tidak sekolah-sekolah. Nah, itu kan tujuannya kan karena di sekolah-sekolah itu yang pembelajarannya. Nah, kalau untuk perguruan tinggi itu itu sendiri ya Pak ya. Nah, jadi belum itu lagi menjadi PR-nya juga ya untuk perguruan tinggi yang ada di Tabalong. Nah, ada saran lagi Bu untuk inovasi yang telah dikembangkan pemerintah daerah, mungkin pemerintah juga harus mendapat masukan dari berbagai pihak untuk terus memajukan inovasi yang telah dibangun. Kalau saran ya, itu tadi yang pertama adalah lebih diperkenalkan lagi kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen yang ada, lalu melibatkan segala unsur. Nah, jadi di sini segala unsur itu terkait masyarakat, advokasinya, dan lain sebagainya, pemerintah, stakeholder, perguruan tinggi juga. Nah, di sini keterlibatan dari semua unsur yang ada di Kabupaten Tabalong terkait dengan inovasi yang sudah kita miliki. Jangan sampai nanti inovasi tersebut kita hanya sudah membuat, nanti jadi mubazir jatuhnya. Nah, itu yang kita tidak menginginkan ya. Nah, jadi pemanfaatannya itu yang paling penting sebenarnya adalah untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong dulu yang lebih utama. Seperti itu. Mungkin beralih ke Pak Pandi ya Pak ya. Adakah Pak keterkaitan antara berkembangnya inovasi dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia Pak? Ya, makanya saya sampaikan tadi banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan ini membawa dampak indikator makro tadi. Seperti yang tadi Ibu sudah menjelaskan terkait langsat manis ya. Bagaimana dengan adanya langsat manis ini, layanan angkutan nyaman dan gratis ini, ya kan para pelajar ini sudah bisa menggunakan itu dengan gratis. Itu kan berarti mengurangi pengeluaran keluarga. Berarti di IPM di sana terkait ekonominya sudah masuk. Kemudian juga terkait juga dengan pendidikan, dengan lancarnya mereka ke sekolah, berarti kan IPM di sektor pendidikan meningkat. Harapan lama rata-rata sekolah anak-anak ya kan sudah makin meningkat. Kemudian dari sisi parsialnya laka lantas berkurang. Nah, jadi banyak sekali inovasi yang apalagi yang 6 saya sampaikan tadi itu rata-rata memang membantu kita dalam pencapaian indikator makro, terutama IPM kita. IPM itu dari sektor pendidikan, kesehatan dan juga dari ekonomi. Nah, jadi itu mungkin perlu kami sampaikan. Kalau dari pengamat sendiri nih Bu, bagaimana hubungan antara berkembangnya inovasi dengan IPM tadi kalau menurut Ibu Bu? Kalau hubungan antara inovasi itu menjadi salah satu faktor dari penentu kemajuan dari suatu daerah atau untuk meningkatkan untuk di daerah ini indeks pembangunan manusianya IPM-nya itu juga menjadi salah satu faktor penentu juga untuk penilaian daerah tersebut maju atau tidaknya. Nah, seperti itu. Artinya sudah dijelaskan tadi bahwa sangat erat kaitannya antara inovasi dan peningkatan indeks pembangunan manusia tadi ya Bu ya. Kita akan kembali usai jeda berikut masih bersama dengan Ibu Indri dan Pak Pandi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sudah dijelaskan tadi betapa erat kaitannya antara perkembangan inovasi dengan IPM kita. Nah, di segmen terakhir ini saya akan meminta harapan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait inovasi yang harus kita kembangkan bersama, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat. Nah, harapan Bapak Pak untuk pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif dalam Innovation Government Award tahun 2021. Ya, saya kira ini momentum kita semua ya, masyarakat Tabalong, ASN, juga dunia usaha untuk terus meningkatkan inovasi yang ada di tempat kita ini. Bagaimanapun
inovasi ini kan akhirnya menjadi suatu kebutuhan kita semua. Bukan hanya suatu mengejar suatu penghargaan, bukan itu sebenarnya, tapi suatu kebutuhan, dan akhirnya harapan kita ini menjadi budaya kita semua melakukan inovasi. Saya mengambil kata-kata yang bagus sekali dari mentor kami. Inovasi yang tertidur merupakan sebuah kesalahan. Inovasi yang ditidurkan merupakan sebuah kemunduran dan ketertinggalan. Oleh karena itu, mari saya kira kita sama-sama terus melakukan inovasi untuk memajukan Kabupaten Tabalong menjadi Kabupaten Tabalong terdepan. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih Pak Wani. Nah, untuk Ibu sendiri, Bu, harapan Ibu dengan keberhasilan Pemkab Tabalong meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif, Bu, bagaimana, Bu? Ya, harapannya untuk inovasi yang sudah ada di Kabupaten Tabalong itu setidaknya pemerintah daerah memikirkan mengenai hak kekayaan intelektualnya. Nah, kalau kita sudah membuat, jangan sampai nanti orang lain mengklaim apa yang sudah kita miliki pada saat ini. Nah, itu akan sangat disayangkan sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya lagi untuk keterlibatan dari semua sektor. Nah, itu tadi. Jadi antara pemerintah, semua aktor yang istilahnya bukan aktor orang yang terlibat di dalam inovasi seperti pemerintah, akademisi, juga IKM, UKM yang industri-industri yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, itu semua harus saling bekerja sama untuk memajukan inovasi yang sudah dimiliki dan maupun inovasi yang akan datang. Nah, jadi inovasi itu tidak hanya sampai menciptakan suatu produk, akan tetapi keberlangsungannya seperti apa, dan kalau bisa itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat ini sudah jadi, sudah kita miliki, kita berpuas diri. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita terus mengembangkan, berkesinambungan, apa yang kurang diperbaiki, apa yang belum ada bisa kita tambahkan lagi atau kita lanjutkan seperti apa. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Berarti mungkin bisa saya simpulkan bahwa inovasi itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita semua ya Pak ya. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dua orang narasumber dalam dialog kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program dialog selanjutnya. Saya Hendriani bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Indri, Pak Wani. Terima kasih.